wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Sulaiman. Kali ini kita ada di pertemuan keempat dalam mata kuliah metode perancangan perangkat lunak. Oh, enggak. Kalau yang satu ini rekayasa perangkat lunak. Habisnya kalian dua kelas sama itu. Oke, pada pertemuan keempat ini saya akan membahas tentang model proses pengembangan perangkat lunak. Tapi ini bagian kedua. Iterative Development Model. Pengertian kata iteratif. Jadi sebelum kita memahami apa yang akan kita pelajari, alangkah baiknya kita tahu apa sih pengertian dari hal yang akan kita pelajari tersebut. Perulangan iteratif merupakan perulangan yang melakukan proses perulangan terhadap sekelompok instruksi, di mana perulangan tersebut akan berhenti jika batasan syaratnya sudah terpenuhi. Ini seperti apa ya? Seperti logika aja. Cuman kalau beberapa kondisi dan syarat sudah terpenuhi, maka dia akan dianggap selesai. Nah, dalam perangkat lunak, kelebihan perulangan iteratif itu ada beberapa, yaitu pertama, dia gampang dipahami dan gampang dilaksanakan. Nah, maksudnya dilaksanakan ini adalah ketika melakukan debugging, itu dia akan muncul warning atau pemberitahuan terhadap dirinya sendiri ketika ada perulangan yang salah. Jadi misalkan kita if apa segala macam, ternyata ada yang salah, nanti dia akan memunculkan dirinya sendiri dan ngasih tahu, oh bener nggak kayak gini. Jadi di sana kita bisa koreksi balik tanpa kita ngecek satu persatu. Seperti itu. Yang kedua, dapat melakukan nested loop atau yang disebut dengan looping bersarang. Ini sudah paham lah kalian. Ini biasa nih dipakai terus. Yang ketiga, proses lebih singkat karena perulangan terjadi pada yang telah disesuaikan. Dan keempat, jarang terjadi overflow karena batasan dan syarat perulangan yang jelas. Ini tadi maksudnya. Kalau syarat-syaratnya jelas itu perulangannya kan gampang gitu. Kondisi 1 terpenuhi, kondisi 2 terpenuhi, kondisi 3 tidak terpenuhi, maka dia akan balik lagi atau lanjut ke kondisi berikutnya. Iterative Enchantment oleh Basili dan Tarnat 1975. Dimulai dengan subset kebutuhan dan kemudian pengembangan sebuah subset dari produk yang memuaskan kebutuhan utama pelanggan dan berguna dalam memberikan pengalaman bagi pengembang. Makanya kan banyak yang bilang programmer atau pengembang segala macam itu practice make perfect. Jadi makin sering latihan atau makin sering proyek itu dikerjakan, maka seseorang itu akan sempurna dalam hal pengembangannya. Sempurna dalam arti bukan 100%, itu sudah terbiasa gitu. Iterative Development Models ini menggabungkan model prototype dengan kekuatan dari classical waterfall model serta penambahan dari model lain seperti analisis domain dan analisis resiko. Kalau kita bicara tentang waterfall atau prototype, itu sebenarnya dasar dari semua model itu waterfall ya. Cuman mengalami pengembangan dan pengerucutan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada lapangan, maka muncullah model baru seperti prototype. Makanya di sini dituliskan menggabungkan model prototyping dengan kekuatannya dari waterfall klasik. Nah, dapat pula dianggap sebagai model spiral, tetapi model spiral dapat dianggap sebuah model IDP yang khusus. Model ini menyediakan framework untuk kebanyakan sistem modern seperti model RPL, teknik-teknik reusable software, object oriented design, rapid prototyping. Rapid prototyping ini biasanya dipakai untuk agile programmer ya, di program yang cepat gitu. Kalau nggak mau program ini maunya selesai seminggu gitu, nah bisa pakai rapid prototype. Ini ada beberapa bagian alur mainnya ya. Iterative Development Model itu proses iterasi melibatkan pada 5 langkah terakhir. 3 proses awal adalah langkah pra-iterasi. Serupa dengan langkah-langkah yang ada pada model waterfall. Planning berarti ya kurang lebih planning, analisis segala macam. Nih, kalau kita baca dari atas, kebutuhan pelanggan itu ada analisis domain dan definisi kebutuhan. Sudah pasti itu ya. Kemudian ada arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak ini kurang lebih kayak apa ya? Kita tuh bisa membayangkan kerangka dari perangkat lunak yang akan
akan dibentuk itu seperti apa. Mulai dari master, transaksi, laporan, modelnya gimana, segala macam. Nah, itu bisa kita imajinasikan. Makanya itu sebelum menjalankan modelnya itu ada namanya arsitektur perangkat lunak. Iterasinya pertama itu ada penilaian risiko. Nah, kalau sudah terjadi penilaian risiko, pasti akan ada dua kondisi. Pertama, prototipe beresiko paling tinggi atau pengembangan lingkungan dan rangkaian pengujian. Tapi, output dari kedua hal tersebut, walaupun mereka berbeda, tetap satu. Integrasi dengan iterasi sebelumnya. Apakah udah cocok dengan iterasi-iterasi sebelumnya? Kan ada yang misalkan form ini nggak cocok sama form sebelahnya, kurangnya dihapus, atau ke database-nya nggak nyambung, seperti itu. Nah, yang terakhir ada pelepasan rilis iterasi. Nah, kalau pelepasan rilis iterasi itu nggak cocok juga, nah makanya dia akan ngulang dari penilaian risiko kembali. Gitu. Makanya di sini kan masuknya prototyping yang berdasarkan pada kekuatan classical waterfall kan, iya, karena pada hasil akhirnya kalau nggak bisa juga dia akan ngulang lagi dari awal koreksi tadi. Ini ada OOD, ini pelajaran untuk anak komputer yang yang pasti banyak loh ya, object oriented models kayak makanan sehari-hari. Pendekatan berarti objek ini diperkenalkan pada 1980. Pemrograman dilakukan berdasarkan objek dengan sekumpulan data yang ditetapkan dan sekumpulan operasi metode yang dapat dilaksanakan dalam data tersebut. Branson and Harness pada 1992 mengusulkan suatu proses pengembangan objek oriented untuk berskala besar yang berpusat pada metodologi yang mempunyai 8 langkah utama yang didukung oleh, ini bisa kita baca, tracking, investigation, dan aturan-aturan yang berlaku. Nah, pada tahap logikanya juga dibagi menjadi 3. Analisis perancangan implementasi itu secara umum. Analisis perancangan implementasi ini juga dasarnya pada itu tadi, waterfall. Analisis berpusat pada perolehan dan penyajian kebutuhan pelanggan dengan cara yang singkat. Namanya analisis ya, kita menganalisa semua kebutuhan yang akan kita butuhkan. Entah itu dari segi pengguna atau dari segi pengembang. Perancangan melibatkan perubahan sistem penting sehingga dapat diterapkan pada sekumpulan hardware dan software. Kemudian ada mengoptimalkan penggunaan ulang, reuse, dan menciptakan kelas yang dapat digunakan kembali. Kalau penerapannya ini mengambil kelas-kelas yang telah ditetapkan untuk penyelesaian. Ini seperti manggil fungsi lah ya. Tidak terlalu sulit lah saya rasa. Kedelapan langkah dimaksud adalah pertama ini model sistem penting, yaitu menggambarkan sistem yang memperhatikan pada lingkungan hardware dan perangkat lunaknya atau software. Yang kedua, memperoleh calon kelas penting. Kelas itu kumpulan kode-kode tuh yang nanti akan kita pisah. Oh, kelas ini untuk ini, kelas ini untuk ini. Jadi pembagian pengerjaannya pada perangkat lunak itu nanti lebih spesifik. Menggunakan sebuah teknik yang diberi nama carving. Kalau artinya kan carving, mengukir ya, untuk mengidentifikasi metode-metode dan calon-calon kelas penting dari model penting seluruh sistem. Kenapa kita harus pakai kelas? Karena fungsi kelas itu nanti bisa dipanggil di sini, di sana. Jadi kalau kita menerapkannya pada satu form, artinya itu akan berfungsi pada form tersebut, nggak bisa dipanggil. Bisa dipanggil, tapi akan terjadi dua fungsi. Biasa itu kalau dalam program-program itu bakal error, makanya dispesifikasikan ditaruh dalam kelas. Ketiga, membatasi model penting dimodifikasi untuk bekerja dalam batasan lingkungan implementasi target. Makanya kan kalau dalam kelas itu pasti kita analisis dulu. Oh, ini nih bisanya digunakan pada kelas apa-apa saja. Di paling atas program itu biasa dipakai gitu kan. Dideklarasikan dulu ini untuk apa. Memperoleh kelas tambahan. Ini cuma tambahan aja. Ini maksudnya adalah metode dan kelas calon tambahan dikhususkan untuk lingkungan implementasi yang diseleksi berdasarkan aktivitas yang ditambahkan saat membatasi model penting.
ibaratnya kelas dalam kelas itu. Calon kelas penting dan calon kelas tambahan dibersihkan dan diorganisasikan dalam satu hierarki. Nah, ini dia. Ada misalnya kayak gedung lah ya, gedung utama. Nah, di dalam gedung utama tuh ada kelas lagi. Di dalam kelas itu juga kan biasa ada toilet atau apa. Nah, itulah maksudnya menyatukan kelas dalam kelas. Jadi ada struktur kelas yang paling utama, paling gede seperti gedung, ada yang tahapan keduanya seperti ruang kelas beneran, dan yang terakhir ada juga yang lebih dalam lagi atau tambahannya itu seperti toilet atau segala macam. Nah, biasanya kelas-kelas yang ada di dalam itu dia mewarisi sifat yang ada di induknya. Kalau namanya pewarisan itu di program. Nah, menetapkan antar muka. Ini kalau di Indonesia kan jadi aneh. Interface itu, rancangan layarnya ibaratnya. Interface, deklarasi objek, dan definisi kelas ditulis berdasarkan penyatuan kelas-kelas yang didokumentasikan. Menyelesaikan rancangan. Nah, pada tahap ini rancangan modul implementasinya akan diselesaikan. Maksudnya semua yang udah kita kerjaan dari kelas tadi segala macam nanti akan disatukan dalam satu modul implementasi. Nah, menerapkan solusi, tidak semua itu ngasih solusi yang baik ya. Maksudnya mereka cuma bikin aja perangkat lunak udah sampai jadi sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi tertentu udah selesai. Tapi beberapa dari mereka ada juga yang sampai mengimplementasikan dari kelas-kelas yang dikodekan dan telah diuji. Nah, setelah itu ada beberapa kondisi di mana program itu nggak bisa digunakan. Maksudnya kan misalkan A, kita buka menu A, terus di bawah menu A tuh ada menu B, sub lagi, datanya ada menu C lagi. Nah, ketika itu dibuka, dia muncul error gitu kan. Nah, gimana solusinya itu? Biasanya solusinya diulang lagi ke A atau dikasih pesan. Apa sih namanya? Item ini tidak bisa di apa segala macam. Itulah maksudnya. Tapi ada juga solusi-solusi lain di mana kondisi yang tidak memungkinkan tersebut dialihkan ke link-link yang lain gitu. Itu kalau yang udah biasa bermain sama program-program perangkat lunak, apalagi yang berbasis desktop itu mudah gitu kayak gini. Cuman kita mainkan aja, alihkan solusinya. Saya rasa cukup sampai di sana ya. Karena kalian juga membaca gitu kan materi-materi yang ada gitu. Nah, untuk pertanyaan dan yang lainnya seperti biasa lihat di Classroom, nanti akan saya bahas di sana atau akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, selamat malam, semoga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.